Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya lah kita boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih-Nya Tuhan yang besar atas kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Kami milik kepunyaan Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami tahu hari ini adalah hari yang Tuhan beri bagi kami untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, membawa kurban syukur kami di hadapan Tuhan. Seluruh hati, pikiran, perasaan kami bawa untuk Tuhan. Dan kami mau mengarahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hati kami untuk memuji, bahkan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah pagi hari ini Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melawat segenap kami, dan kami percaya perlindungan Allah ada atas kami semua. Tuhan memberkati tempat ini, Tuhan memberkati tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah doa ini. Kiranya kami percaya Tuhan, kiranya Engkau Allah memberkati dan memberikan sukacita itu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Sorak kemenangan bagimu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, sebab Engkau Allah yang adil dan benar. Benarlah jalan-Mu,
segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan. Layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah, layak kudus, layak disembah. Ini segenap kami Tuhan, kami mau katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kaulah Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah
kasih. Kau berjalan bersama kami, Kau ada bersama dengan kami, memberi kekuatan. Yesus, haleluya. Yesus, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka men atas segala perbuatan-Mu, baik adanya Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Angkat suaramu, katakan ku bersuka. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau deklarasikan pujian ini. Katakan bersama, nyanyi dan bersoraklah. nyanyi dan bersoraklah bagi Pujian hormat, pujian hormat kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Tuhan. Yes. namamu. Kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatan
pujian kami bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau lebih bersuka cita karena Tuhan baik. Di dalam nama Kristus Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib? Katakan amin. Colek kiri kanannya, katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya. Sambil tepuk tangan dengan sukacita di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Sungguh tidak terbayang kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama katakan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Bersama-sama katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Sebab Engkau megah bagi kami Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat kedua tanganmu, bersama-sama kita mau katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab kemenangan kita di dalam Tuhan, katakan amin. Pengharapan kita di dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Yes. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari bakar semangat kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat sama-sama pujian ini dengan penuh semangat.
silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kedahsyatan dan keajaiban Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, amin. Mari naikkan syukur saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah datang menyembah Engkau dalam pujian dan penyembahan. Kami sudah kerahkan segala kekuatan kami untuk memuji, bersorak bagi nama-Mu. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami datang, berkorban segalanya hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan setiap karya-Mu dalam hidup kami. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan dari awal pujian ini, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Mari imani pujian ini. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Kau Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Ya, menggenapi untuk itulah Kau firman-Mu. menciptakan
perintahkan kami supaya kami mewartakan tentang kebesaran-Mu. Kami memasyurkan nama-Mu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Jadi bukti kebesaranku. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari sikap berdoa semua. Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami ini, karena kami percaya ada kuasa pada kami. Orang tua yang telah Engkau percayakan generasi ini, sebagaimana Engkau yang berfirman bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka yang daripadamu. Karena itu kami percaya sungguh mereka yang Kau wariskan kepada kami, maka Engkau yang memampukan kepada kami juga untuk menjaga, memelihara, merawat, mengasuh mereka dalam pengenalan takut akan Tuhan. Namun juga kami sadar sungguh Tuhan keterbatasan kami. Karena itu kami mengangkat hati kepada Engkau yang sempurna, menjaga, melindungi, mengawal anak-anak kekasih kami ini. Mereka akan bertumbuh di pelataran bait Allah sampai dewasa, sampai putih rambut mereka. Kami akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dari generasi sampai kepada generasi berikutnya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengasuh, mengajar mereka, dan sekaligus juga berkati kakak-kakak pendamping. Semua Engkau perlengkapi, sanggupkan supaya mereka mentransferkan nilai-nilai kebenaran yang daripada Tuhan. Di atas segalanya kami bersyukur untuk anak-anak kekasih kami ini, dan kami bawa doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita siapkan hati kita mau renungkan firman. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang mengalami
kebesaran-Mu. Bahkan sesungguhnya setiap daripada kami adalah bukti dari kebesaran-Mu itu. Karena itu kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus berkatilah kami semua supaya kami boleh mengerti. Dan sanggupkan kami supaya kami boleh melakukan firman. Biar kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi perilaku dalam hidup kami. Supaya melalui perbuatan kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan kami akan berbahagia, kami akan diberkati, dan kami akan beruntung karena kami dengar, mengerti, dan melakukan firman. Tuhan, kami berdoa, memohon kepadamu. Dan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuannya hanya untuk Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ini kami kawanan domba milik kepunyaan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Naungan perteduhan kota benteng, kami muliakan Engkau. Kipata karalaba sandara tapada. Oriala masangkia parata karara parara. Siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya benih kebenaran firman-Mu yang ditabur di hati pikir perasaan kami akan bertumbuh berbuah menjadi perilaku untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap merenungkan firman, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini di minggu kedua, ya, minggu kedua di bulan Januari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman dan janji Tuhan. Iman
dan janji Tuhan. Berdasarkan nats bacaan 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu kita belajar iman dan firman Tuhan. Dan kemudian pada minggu lalu ada 3 perkara kita pelajari, bahwa bagaimanapun iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bahwa sumber utama, yang terutama dari iman adalah firman Tuhan. Begitu. Walaupun memang di bacaan lain ada dikatakan bahwa iman itu timbul dari pembacaan firman dan aniaya. Artinya perkara-perkara yang kita alami dalam kehidupan kita itu bisa menumbuhkan iman. Tetapi minggu lalu jelas tegas Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi kemudian tidak sampai di situ, bahwa kita tidak hanya disuruh untuk mendengar, tetapi mestinya kita merespon kebenaran firman Tuhan itu dengan menghidupinya. Sebab orang yang dengar, mengerti, melakukan firman, orang itu berbahagia, dikatakan firman. Dan kata yang diterjemahkan dengan berbahagia itu juga sama dengan kata yang diterjemahkan diberkati, juga beruntung, maka rios. Begitu. Jadi dengar, lakukan. Tidak sampai di situ, kita juga beritakan. Dan bicara tentang pemberitaan melalui perkataan dan tindakan. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Karena kalau kita dengar tetapi tidak lakukan, kita menipu diri kita sendiri. Makanya minggu lalu saya bilang, kalau yang dengar tidak lakukan, menipu diri sendiri. Betapa tanda kutip nih, repotnya yang menyampaikan tapi tidak melakukan. Dituntut lebih besar, loh. Begitu. Oke. Dan hari ini kita akan belajar tentang iman dan janji Tuhan. Karena itu kita buka Alkitab kita, mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan secara berbalas-balasan dari 2 Petrus pasal 3 mulai dari ayat 1. Mulai dari ayat 1 supaya kita memahami, mengerti konteksnya. Ya. Saya baca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu, ayat yang bernomor genap. Berdasarkan slide kita baca secara pelan-pelan saja dengan intonasi yang benar, suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, agapetos, agape, kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang kekasih. Ini sudah surat yang kedua, makanya ditulis di sini 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, oke? Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, baik 1 Petrus maupun 2 Petrus, gitu ya. Aku berusaha menghidupkan pengertian. Aku berusaha membangkitkan pemahaman yang murni lewat peringatan-peringatan kepadamu tentunya. Jadi Rasul Petrus menulis surat ini dalam rangka supaya gereja Tuhan, baik gereja yang lalu sampai gereja sekarang, firman Tuhan, supaya memiliki pengertian, ya, menghidupkan pengertian yang murni melalui mengingatkan peringatan pengertian. Oke. Supaya ayat 2 sama-sama. Ya, supaya kamu mengingat. Memang penting mengingat itu. Makanya semua peribadatan kita, perayaan kita itu dalam rangka mengingat akan Yesus. Amin. Iya, anamnesis. Zikra, lezikra, zikir. Natal itu mengingat tentang kelahirannya, mengingat tentang firman yang nuzul, yang jadi manusia, begitu toh.
Sehingga kita nyanyikan begitu. Dialah kalamullah yang nuzul ke dunia dan jadi sama dengan insan. Itu versi kontekstual. Saudara Andre senyum-senyum. Oke, ayat 3. Yang terutama nih harus kamu ketahui nih, bahwa pada hari-hari zaman akhir, pada hari-hari terakhir, di terjemahan lain pakai begitu, pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Salah satu ejekannya ini ya begitu, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4 silakan baca. Ini ejekan mereka. Rasul Petrus mengingatkan gereja pada saat itu, dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman, pada zaman akhir, pada hari-hari terakhir akan tampil, di ayat 4 dulu kembali, tetap di ayat 4, akan tampil pengejek-pengejek. Para pengejek-pengejek ini ditandai karakteristik pengejek itu adalah hidup mengikuti nafsunya, dan salah satu bentuk ejekan mereka, mereka akan berkata, mana itu janji Tuhan tentang kedatangannya? Dari sejak saya sekolah minggu dulu sampai sekarang keadaan masih seperti ini. Tiap minggu dihotbahkan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Mana nih buktinya? Bahkan sampai 2023, 2024 ini Tuhan tidak datang-datang. Begitu toh? Ya, pengejek-pengejek itu. Dan bicara tentang pengejek dalam konteks ini, dari dalam gereja, orang percaya. Tapi pengejek-pengejek juga itu berasal di luar. Makanya kalau Bapak Ibu sering datang jalan-jalan di dunia maya, segala bentuk ejekan banyak. Adalah ya macam-macam lah, yang listrik lah, kolor mibet, lucu-lucu pokoknya ejekannya. Tapi itu Alkitab sudah kasih tahu. Oke? 2000 tahun yang lalu dengan tegas dikatakan ejekan-ejekan para pengejek itu akan muncul. Dan bicara tentang akhir zaman, sebelum keluar konteks dulu Bapak Ibu, mari kita mengerti yang dimaksud dengan akhir zaman, hari-hari terakhir, bukan bicara tentang, ya walaupun kita sering memikirkan bahwa kalau kita bicara akhir zaman, oh iya sudah besok, seperti seolah-olah besok atau minggu depan Tuhan Yesus mau datang. Sudah datang, bukan. Akhir zaman saya mau sampaikan, kalau kita bicara tentang peta zaman, walaupun kita tidak disuruh untuk menghitung, akhir zaman itu gini, sejak Yesus ada sampai Yesus, sejak kedatangannya, sejak kedatangannya pertama sampai pada kedatangan kedua, itu akhir zaman. Begitu, itu akhir zaman. Eskatos kronos, eskatos hemeras. Kronos itu lahir kata kronologi, waktu. Eskatos itu kedatangan. Maka lahir ilmu di dalam satu cabang ilmu teologi, eskatologi, ilmu yang mempelajari tentang kedatangan Tuhan, itu dibahas di situ. Jadi yang namanya akhir zaman itu dari kedatangannya pertama sampai pada kedatangan yang kedua. Walaupun kemudian kita berpikir kalau kita sudah bicara hari terakhir, oh iya awal-awal besok Tuhan Yesus datang. Yang jelas sejak ini diberitakan oleh Petrus melalui suratnya firman Tuhan ini, di situ sudah akhir zaman. Salah satu bisa kita baca, tolong buka dulu yang kita sudah pernah baca, Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat mulai dari ayat kedua, ayat berapa sebentar, saya lihat dulu. Ya. Ibrani 1 ayat 1 coba. Oh ya ini. Mulai dari ayat 1 dulu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi kemudian maka pada zaman akhir ini Allah berbicara langsung, ya, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya.
Jadi yang dimaksud dengan zaman akhir itu sejak Yesus datang pertama sampai kedatangannya kedua. Oke, jadi ketika saudara baca tentang zaman akhir ya itu. Walaupun kemudian kita akan lihat ada beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang puncak dari akhir zaman itu. Jadi seolah-olah kalau grafik begitu kan. Oke, lanjut. Kembali ke bacaan kita supaya kita pahami ini. Ya, 2 Petrus 3 tadi. Sudah sampai ayat berapa tadi? 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga sekarang ya. Keempat ya. Kelima sekarang ya. Keempat. 5 oke. Jadi ejekan mereka itu bilang begini. Mana mi buktinya? Kapan Tuhan Yesus datang? Lalu mereka jawab, entah esok atau di lain hari. Plus ayat 5. Saya yang baca sekarang ya. Mereka sengaja tidak mau tahu, tidak peduli, abai, cuek bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Ya. Jadi salah pengejek-pengejek ini karakteristiknya hidup menurut nafsunya. Kemudian mengabaikan, tidak peduli firman-firman apa begitu. Oke. Dan kemudian ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Ya. Ayat 8 bilang begini. Waktu mereka bilang begini, dari dulu tidak ada yang berubah-berubah. Dari dulu janji kedatangannya bahwa Tuhan mau datang. Lalu Petrus ajar gini, mengutip, melihat kepada Mazmur. Saudara-saudara, ya, kamu tidak boleh lupa nih, bahwa di hadapan Tuhan itu satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Ayat ini tidak bicara bahwa kita bisa menghitung satu hari, 6 hari penciptaan, 1000 tahun kemudian 2. Tidak. Ini tidak dimaksudkan supaya mengajar kepada kita mencoba menghitung hari-hari tentang kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu hanya Sang Bapa yang tahu. Oke? Dan sedikit pernah saya singgung. Manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, Sang Anak tidak tahu, bukan tidak tahu dalam itu. Kita sudah pernah belajar toh. Hanya Bapa yang tahu. Lihat dia punya tingkatan-tingkatan. Sang Anak tidak tahu, bukan tidak tahu datang, tetapi itu adalah otoritas Sang Bapa. Karena ini berhubungan dengan tradisi pernikahan orang Yahudi. Karena ayat itu dibicarakan ketika nanti ada kaitannya dengan tradisi orang Yahudi kan. Ketika Macomblang ini mengantar si anak ini untuk ketemu pihak keluarga, lalu mereka menentukan tentang pernikahan, lalu nanti dia bilang saya pulang dulu, kita di kampung saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, nanti kemudian saya balik. Lalu bapak rumah tangga mempelai perempuan menanyakan, kapan kau datang? Lalu anak bilang begini, nanti bapakku yang bilang. Dia tahu. Tapi itu haknya bapaknya nanti yang kasih tahu bahwa tahun depan 2024 bulan 4 atau sekitar bulan 5 saya akan datang dengan bapak. Begitu kira-kira. Jadi bicara bukan, lalu ayat ini bilang begini, wah lihat Tuhan Yesus tidak tahu tentang dia bukan Allah. Bukan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan itu ada namanya konteks. Salah satu konteks adalah konteks budaya. Manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, Sang Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Lihat peringkatnya kan begitu kan? Oke.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Membicarakan tentang suatu jangka waktu yang panjang bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu sangat dekat. Di Mazmur ada juga bicara tentang hal ini. Sekalipun di Mazmur bicara tentang bagaimana perbandingan antara berada di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, dengan tidak. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu memperbandingkan bagaimana berharganya dekat dengan Tuhan. Begitu kan? Seperti memperbandingkan juga, lebih baik ke rumah duka dibanding ke rumah pesta, lebih baik. Jadi ada nilai-nilainya di situ. Oke, ayat 9. Ayat 9. Saya yang baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tidak mungkin Tuhan tidak menepati janji. Karena bagi Dia berlaku ya dan amin. Tuhan mengikat perjanjian dengan dirinya sendiri. Tidak pernah kau akan menemukan di dalam Alkitab Tuhan bersumpah demi kuda, demi gunung, demi lautan, demi pohon, demi kilat, demi petir, demi angin. Tetapi Dia berjanji demi dirinya sendiri. Begitu. Karena kalau berjanji demi bait Allah, berarti bait Allah lebih besar dari Tuhan deh. Kan kalau kita bicara demi itu kan jaminannya siapa? Oh gitu kan? Oke. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun mungkin saja. Dan iya, banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Dalam rangka apa kesabaran Tuhan? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini kehendak mutlak Allah. Di bagian lain ditulis bahwa Tuhan mau semua orang selamat. Oke? Karena Ia menghendaki supaya tidak ada daripada ciptaannya binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi minggu lalu kita belajar, bahkan Israel, Musa bilang begini. Bahkan mereka dengar tapi mereka mengabaikan, menolak toh. Walaupun kehendak mutlak, keinginan hakiki dari Allah supaya orang semua selamat. Tetapi apakah semua orang menerima? Tidak, begitu. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, metanoia, dan bertobat. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9, ayat 10. Ayo sama-sama, 2, 3. Hari Tuhan, ini yang kita maksud itu tadi. Hari di mana Tuhan menyatakan dirinya. Ya. Ayat 11. Jadi kalau semua ini, semua kunci-kunci dunia ini, segala sesuatu akan hancur. Bahkan segala Instagram, Facebook, dengan segala subscribermu yang banyak itu akan lenyap secara demikian. Kalau di atas kan bicara penghangusan dengan api dan sebagainya. Lalu kemudian dikatakan begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maka betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Karena mengingat bahwa semuanya akan dihancurkan. Oke, ayat 12. Ya, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Segala sesuatu akan lenyap. Karena itu tadi disuruh
hidup saleh. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana terdapat kebenaran. LBBB, langit baru, bumi baru. Ini tempat tinggal kita nanti. Oh, ini panjang lagi nih. Karena kalau bicara tentang langit baru, bumi baru, bagaimanakah sebenarnya ini? Kita masuk surga, habis itu dikasih keluar lagi. Patinus langsung tertawa-tertawa tuh, diskusi yang panjang itu. Iya. Bagaimana sebenarnya waktu kita mati ini kita langsung masuk surga kah? Atau begitu kan begitu. Itu pertanyaannya juga Ibu Asang pernah tentang Firdaus. Begitu kan? Waktu mati, hanya saya mau bilang begini, di langit baru, di bumi baru ini kita seutuhnya nih. Tubuh, jiwa dan roh kita seutuhnya seperti ini, tapi sudah disempurnakan. Begitu. Kalau di Firdaus seperti orang-orang yang telanjang. Di Wahyu bilang begitu. Perbuatannya sebagai pakaiannya. Nanti di bumi baru dan langit baru ketika tubuh ini dibangkitkan dari tanah, lautan menyerahkan orang-orang matinya. Bahkan orang-orang yang mati di laut, yang kemudian tercabik-cabik dimakan ikan cakalang, langgora dan sejenisnya, suatu kelak akan diserahkan bangkit kembali. Dan layak kita masuk di langit baru, dunia baru, bumi baru itu. Lalu bagaimana nanti langit baru dan bumi baru? Hancur lalu diadakan kembali kah? Atau dibersihkan seperti zaman Nuh? Itu pembahasan yang lain begitu. Yang jelas ini janji. Dan janji ini ya dan amin. Amin. Oke. Selesai khotbah. Mari kita lihat slide. Iman dan janji Tuhan. Ya, slide berikutnya. Seperti yang kita baca tadi, salah satu janji yang belum tergenapi hingga saat ini adalah janji akan kedatangannya kedua. Bahwa Yesus akan datang kali kedua. Paling tidak ada 3 agama besar meyakini tentang ini. Kalau Isa dan Yesus itu sama, maka Islam dan Kristen sama-sama meyakini bahwa dia akan datang kembali. Yahudi bagaimana? Iya, dia akan datang kembali, tapi persoalannya personnya berbeda, begitu kan? Masih menanti, begitu. Oke. Janji akan kedatangannya ini seperti yang selalu saya katakan, selalu segala sesuatu kalau Bapak Ibu baca di Alkitab selalu dideklarasikan sumbernya, beritanya dari sorga. Kelahirannya, malaikat yang bilang hari ini telah lahir bagimu, baru disaksikan, dilihat, dialami oleh dunia, para gembala. Kematiannya begitu juga. Bahkan Yesus sendiri mengulang-ulang. Kebangkitannya begitu juga. Malaikat yang bilang, mengapakah engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Lihat kubur kosong. Begitu kan? Lalu para murid yang menyaksikan. Kenaikannya ke surga pun demikian. Ada malaikat yang berkata, mengapakah engkau melihat ke langit? Dia yang naik ke surga akan datang secara demikian. Jadi selalu dideklarasi berita itu datang dari surga, tapi dunia yang menyaksikan, yang melihat. Jadi bukan karang-karang, begitu? Kedatangannya, ia akan datang sedemikian. Dan salah satu janji yang belum digenapi adalah kedatangannya. Karena belum diwujudkan, maka seperti bacaan kita tadi, ada orang yang mengejek. Begitu. Dalam konteks janji bagi pribadi-pribadi kita pun, kadangkala Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sedang ada dalam pergumulan berat, atau mungkin dalam kerinduan kita untuk mengiring Tuhan dengan segala tantangannya, kemudian kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan sedemikian, lalu kita menerima janji-janji pribadi kita, dan janji-janji itu belum tergenapi. Kadangkala ada yang mengejek. Mungkin saja bukan orang, atau mungkin saja keadaan-keadaan. Wow, tidak mungkinlah. Jangan harap orang seperti kamu ini mau dipulihkan. Pret. Tidak ada masa depan padamu. Padahal kita sudah baca di firman Tuhan bahwa sungguh masa depan ada di tangan Tuhan. Wih.
Lalu kemudian keadaan-keadaan mengejek kita. Bukan orang saja yang mengejek, keadaan-keadaan. Waktu buka mata lihat, iya. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana agar kita tetap beriman, menantikan janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan secara keseluruhan seperti yang tadi kita baca, dan janji Tuhan di masing-masing kita. Yang pertama, ya tetap beriman saja, sekalipun di tengah ejekan, sekalipun di tengah-tengah tantangan, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah bertentangan dengan janji itu. Orang tua yang memiliki pengharapan karena janji Tuhan bahwa masa depan anak-anaknya ada di tangan Tuhan. Lalu kemudian keadaan-keadaan, bahkan mungkin orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, atau bisa saja bahkan orang-orang yang mestinya mendukung, lalu mengeluarkan tanda kutip ejekan. Tidak bisa lah. Saya dulu yang saya paling takut itu pergi keluar dari rumah. Maksudnya mau pergi. Saya tamat SMP mau sekolah di STM di Lia Buku. STM baru buka waktu itu. Almarhum bapaknya Ibu Desi yang pimpin. Sekolah yang sekarang Bu Gem mengajar di situ. SMP 9. Saya dilarang karena di situ katanya banyak malarianya. Karena setiap tahun saya sakit malaria. Kemudian mau masuk SPG. Waktu itu SPG salah satu sekolah favorit. Karena dijamin setelah selesai SPG orang mengajar. Begitu kan? Wah mantap. Maka untuk masuk SPG perlu orang dalam. Ada salah seorang tata usaha di situ yang menjaminkan, tapi dilarang juga masuk. Lalu pilih SMA, sesudah itu di ujung-ujung mau tamat SMA, karena setiap tahun ada tanggal sakit. Saya sempat sudah mau dibawa oleh om saya yang kepala kantor ini, KPN yang sekarang di dekat apa itu? Bukan kepala kantornya, dia punya salah seorang apa di situ ya, kepala ininya. Mau dibawa ke Manado untuk sini. Lalu saya pernah mendengar kata-kata, tidak usah saya sebut siapa orangnya. Dia bilang begini, anak seperti ini mau pergi kuliah, jangan harap. Dan memang betul, saya tidak jadi dibawa karena sakit selalu, setiap tahun sakit. Tapi ternyata setelah saya tamat SMA bisa juga kok pergi, begitu toh. Walaupun kemudian gagal juga kuliah karena kapatuli. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah beriman kepada janji Tuhan itu walaupun keadaan-keadaan di sekitar saudara, orang-orang di sekitar saudara mungkin saja mengejek. Tidak mungkin. Tetapi tetaplah percaya. Amin. Ya. Di zaman akhir ini akan muncul pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi bagi kita, ya, tetap pegang teguh pada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Meskipun ejekan-ejekan, meskipun keadaan-keadaan di sekitar kita juga tidak tetap ada, tidak berhenti. Keadaan-keadaan yang seolah-olah memungkiri janji Tuhan. Oh, tidak mungkin lah ini bisa sembuh ini. Oh, gitu. Ya Ibu Sinta ya. Iya. Ya. Ibu Sinta langsung angkat tangan begini. Karena paling tidak, saya suka kesaksiannya. Angkatannya dia itu sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Nah, puji Tuhan juga dipanggil dalam nama Tuhan toh. Makanya kalau dipanggil juga tidak masalah sih, tetapi artinya lewat hidupnya saya bisa melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berpeganglah pada janji. Amin. Tetap beriman di tengah keadaan yang mungkin saja tidak memungkinkan. Dengan mata kita lihat, tetapi tetap beriman.
Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai ayat ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia Alfa Omega, awal akhir tiada berkesudahan. Dia janji setiap tahap dalam hidup kita dia sertai, Ebenezer. Tetapi dia janji dari awal sampai akhir dia akan sertai, Immanuel Elohim, Immanuel. Amin. Iya. Makanya ada konteks jauh, ada konteks dekat. Ebenezer itu setiap tahap. Begitu. Setiap musim hidupku, begitu. Sampai di sini Tuhan tolong. Sampai di sini Tuhan tolong. Sampai di sini Tuhan tolong. Tetapi Immanuel dari awal sampai akhir. Aku akan menyertai engkau sampai kepada eskaton hemera, eskaton kronos. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Makanya salah satu berkat orang benar, saudara dan saya, adalah akan melihat anak dari anak kita. Amin. Akan menikmati cucu kita. Maka saya bilang, kalau hari ini janji Tuhan saya tidak alami, saya yakin percaya di anak saya. Bahkan kalau sekiranya tidak di anak saya, bisa di cucu saya. Mau apa? Mari mengganggu saya, mari mengejek saya. Iya. Makanya Bu Gem dia duduk dan renungkan. Dulu saya tidak berpikir. Jadi ceritanya gini. Kan Bu Gem lulus apa itu? P3K, ya begitu P3K nih. Walaupun sekarang lagi pusing dia. Karena semua ya ada kesalahan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, penulisan nama. Satu, semua penulisan nama yang itu Marta tanpa H, kemudian orang tua Nasib ditulis Nasir, begitu kan? Jadi harus harus urus di pengadilan. Dia bertanya saudari Bunga, apa syaratnya? Gini. Lalu dia bilang, panjang perjalanan ini Pak. Saya bilang sudah kerjakan. Jadi sepanjang minggu ini kesana kemari dia oke. Dia duduk dan bilang begini. Jadi waktu itu dia, karena GBI ada program BPD untuk program pengabdian masyarakat, maka semua orang-orang yang berlatar belakang memiliki kemampuan kecakapan dan berlatar belakang pendidikan didorong oleh BPD Sulawesi Tenggara untuk mengabdikan dirinya kepada gereja-gereja di mana tidak ada guru agamanya. Makanya di Kendari ada beberapa juga pendeta-pendeta baik PDP, PDM yang ngajar begitu. Dan ternyata lulus juga. Jadi Bu Gem ini pergi memberikan dirinya. Lalu pihak sekolah bilang begini, tidak ada alokasi dana untuk itu. Lalu Bu Gem bilang, tidak, ini betul-betul murni sesuai dengan arahan dari BPD bahwa tanggung sendirilah. Kalau ada pengeluaran transportnya, puji Tuhan. Singkat cerita, baru beberapa saat dia mengajar situ, beberapa bulan, kepala sekolahnya pindah, tapi dia uruskan supaya ada honorer transportasinya yang dibayar 3 bulan sekali. Maka mengajarlah dia. Lalu kemudian ada P3K ini, lalu Bu Gem ikut ujian, lulus. Bu Gem bilang begini, dulu saya tidak berpikir kalau kita jadi pegawai negeri itu mana bisa umur tak sudah lewat. Lalu saya bilang begini, bukan soal itu. Tapi kita akan mencari apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan mempercayakan hal itu. Di hidup kita pun, apa yang Tuhan mau kehendaki supaya saya lakukan di segala hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Oke? Lanjut. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah. Pegang janji, lakukan firman. Ayat 18. Sudah ini 17-18 itu. Berpegang, ingat dan melakukan janji. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun keadaan, mungkin saja tidak memungkinkan, tidak mendukung, termasuk orang-orang. Tetapi percayalah, berimanlah senantiasa kepada janji Tuhan itu. Amin. Amin.
Yang kedua, slide berikutnya, tetap beriman di tengah ejekan yang pertama. Yang kedua, tetap percaya akan kuasa Allah yang dinyatakan lewat firman-Nya. Segala hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kuasa firman Tuhan. Betul. Tuhan berfirman dan semua yang dikehendakinya jadi. Ya. Ketika Tuhan bilang begini, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Celeng, begitu toh? Iya tidak? Di Kejadian kalau kita baca tentang penciptaan, Tuhan hanya bicara. Lalu semua ada. Jika kita sedang menghadapi kemustahilan, iman mulai goyah dengan keadaan dunia, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Amin. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Sehingga akan terjadi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Tetap percaya saja bahwa Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan karena Dia berkuasa. Pegang janji, percaya bahwa Dia berkuasa. Amin. Oke. Yang ketiga, ya ini yang perlu juga, berserah saja kepada maunya Tuhan. Amin. Berserah saja kepada maunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini lagu pergumulan betul bagi saya. Iya, enak memang nyanyinya. Tetapi waktu suka-sukamu Tuhan, waktu saya mau ke kiri Tuhan kasih belok ke kanan, sakitnya tuh di sini. Begitu tuh. Tetapi mari berserah pada kedaulatan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Berserah kepada Tuhan. Apa lagi itu? Tubuh dan jiwaku, ku percaya, ku kasihi, ku ikuti Dia terus. Refnya paling asik. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Kalau lagu ini dinyanyikan waktu susah, talk chair. Tetapi waktu dinyanyikan pada keadaan jalan di depan seperti jalan tol, tanpa rintangan, tanpa tantangan, menangis juga. Iya. Tadi saya sempat menangis lagu itu saya ini makanya pernah saya konsultasi dengan seorang pendeta, sudah pindah di Palu. Saya bicara sebagai teman, Pak bagaimana saya ini? Dia bilang sudah, masing-masing kita dengan kepribadian kita, tinggal kelola saja Pak. Itu pesannya Pak Pendeta Victor. Pak Vicky. Tadi saya nangis itu, pada lagunya apa tadi? Apa? Yang itu yang praise pertama tuh tadi apa? Apa? Aduh, lupa lagi saya, cepat sekali saya lupa. Apa? Yang itu lagu praise pertama tadi. Butet apa tadi? Refnya. Ya. Ajaib Kau Tuhan. Menangis saya. Iya Tuhan, betul. Ya itu yang kita berserah kepada. Asik. Amin. Iya. Tetap beriman, percaya kuasa Tuhan, berserah kepadanya. Yang keempat, kita panjang membaca ayatnya tadi ya, maka saya tidak menjelaskan lebih lagi. Yang keempat, tetap menjaga kesucian. Ini bicara tentang ketaatan. Kenapa demikian? Tadi kita baca toh, karakteristik orang yang mengejek bukan hanya dengan perkataannya,
Mana mi Tuhan datang dari dulu dihotbahkan, tidak. Tetapi ketika saudara dan saya hidup menurut apa yang kita mau, bukan menurut Tuhan, sebenarnya kita adalah pengejek-pengejek. Sementara menantikan janji Tuhan yang pasti digenapi, yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Iya, ini kan latihan nih. Soal-soal gagal dan jatuh, ya siapa juga kak. Karena itu mengapa kita juga harusnya bisa saling bukan menolerir, apa bahasa benarnya mana itu? Mentolerir atau menolerir? Menolerir, ya, karena tukar menjadi menukar. Ya, tanggung menjadi menanggung, ya. Menolerir dosa bukan. Tetapi maksudnya gini. Kalau ada saudara kita yang lemah, mestinya kita juga bisa, karena juga kita orang yang lemah toh. Alkitab bilang begitu. Bahkan kamu yang kuat mestinya bawa dia sambil menjaga dirimu, jangan sampai kamu juga jatuh. Ya, Alkitab bilang begitu toh. Iya. Jangan sampai dia sudah jatuh, dia ketimpa tangga dan diejek orang. Begitu. Dengan kesucian dan kesalehan itulah kehidupan yang baru akan kita jalani di langit dan di bumi yang baru. Kekekalan yang tadi saya katakan. Yang ketiga tadi berserah, yang keempat jaga kekudusan, hidup dalam ketaatan. Kalau yang berserah tadi itu berserah, jaga kekudusan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, karena Tuhan bilang begini, saya adalah pintu. Ego eimi, saya adalah pintu. Ego eimi, saya adalah jalan. Hodos. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, karena engkau adalah jalan itu sendiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Roma 12 ayat 1. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan ikut-ikut nilai standar dunia ini, segala isme-ismenya. Roma 12 ayat 1 begitu toh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan, ya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Mau lihat pintu terbuka? Ikuti saja maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa janji-Mu seperti fajar, seperti matahari yang pasti terbit besok pagi dalam hidup kami. Bahkan sekiranya pun matahari tidak terbit besok pagi untuk kami, janji-Mu itu tetap iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu ini kepada hati pikir perasaan kami. Terjemahkan lebih lagi, ajar kami lebih lagi Roh Kudus. Dan yang terutama sanggupkan kami untuk berpegang kepada janji-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sanggup. Percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami berserah kepadamu dan kami hidup menurut kehendak. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama
Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita, Bapak Ibu Saudara, sambil mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Vivi Limowa akan pimpin kita dalam doa persembahan. Shalom, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak tahu ke depannya, kami percaya tetap berpegang teguh saja kepada janji-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati dan kuduskan persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilakan. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, mungkin bisa berdiri, dan jemaat Tuhan yang ada di samping kiri kanan atau muka belakangnya bisa memberikan salaman. 2 orang ada di sini, di belakang 3 orang. Langsung tunjuk saja ya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, biar minggu-minggu ke depan bisa datang beribadah bersama-sama dan kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, kepada multimedia saya persilakan.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada di minggu kedua di tahun 2024 ini. Masih dengan tema kita di bulan Januari yaitu dasar iman yang teguh. Iman merupakan tanda bukti dari segala pengenapan janji Allah. Mari kita terus menjaga iman percaya kita hanya kepada Yesus saja. Maka semua janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Saya Flora akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam, bertempat di rumah doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 21 Januari adalah sebagai berikut. WL Saudari Lydia Tambunan, Singer Ibu Dorka Sarante dan Ibu Serli Susanto, musik Saudara Benes Mawisu, Bapak Steven Mijaya, Bapak Arthur Julianto, dan Bapak Eka Jaya. Multimedia Bapak Yance Dompe. Aser Bapak Ibu Agustinus Bida dan Bapak Ibu Leonardo Limoa. Doa persembahan oleh Ibu Mary Kurniawan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 21 Januari adalah sebagai berikut. WL Kakak Tessa, musik Kakak Kofiana, pelayan firman kelas kecil Kakak Murti, dan pelayan firman kelas besar Kakak Kofiana, pendamping Kakak Vivi dan Kakak Fiona. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 15 Januari Saudara Vincent Gosal. Tanggal 17 Januari Saudara Yuka Unawekla dan Saudara Noel Monoarfa. Tanggal 20 Januari Saudara Kelvin Wijaya dan adik Gerald Christian Palobo. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongcelo Milia atau Daniel Ruruk. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, "Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Demikian Bethel News untuk minggu ini. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Saya Flora, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman tambahan, nanti Bapak Gembala dipersilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami menyampaikan bahwa besok saya dan Bu Gem akan berangkat ke Kendari untuk menghadiri Natal Badan Pekerja Daerah GBI Sulawesi Tenggara. Senin besok Natal jam 6 sore. Kalau Tuhan kehendaki hari Selasa balik, karena di minggu ini puji Tuhan akan ada dari kita yang akan menerima sakramen baptisan. Berikutnya lagi disampaikan bahwa sepanjang bulan Januari ini seperti yang saya sudah sampaikan, kegiatan-kegiatan ibadah kategorial belum diadakan. Nanti setelah di bulan 2. Tapi sebelum bulan 2 saya berharap semua
pemimpin-pemimpin koordinator mesbah keluarga sudah bisa merancang-rancang jadwal untuk masing-masing kelompok mesbah keluarga. Itu saja penyampaian tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. segala bangsa Kan datang mengaku Yesus Tuhan. kemuliaan Tuhan telah duduk. Kuasanya Dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Amin. segala bangsa, Segala suku-suku. menyembah Yesus Amin. Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan Telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Amin. 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 Kami percaya sebagaimana Tuhan berfirman bahwa kesusahan, tantangan di akhir zaman ini semakin bertambah-tambah. Tetapi juga kami percaya kepada janji akan penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Kepada Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu sanggupkan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam ketaatan. Kami telah selesai beribadah. Layakkanlah puji dan sembah kami. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Layakkanlah hamba-Mu untuk menumpangkan tangan bagi setiap kami supaya kami boleh menerima berkat. Berkat bagi orang-orang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali ke dalam hidupnya memberitakan firman, memberitakan Injil, kabar baik yang daripada Tuhan tentang keselamatan di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam hidupmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Teruslah berpegang pada janjinya, percaya akan firman-Nya karena Dia berkuasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, mari hidupi kebenarannya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Tuhan yang akan menyanggupkan engkau dan saya untuk berpegang kepada janjinya, karena Ia berkuasa melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga yang akan menyanggupkan engkau berserah kepadanya dalam ketaatan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai, salam sehati.